nanti dapat menanyakan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ibu Nia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika dalam webinar ini banyak terdapat kesalahan. Kepada ayah bunda, bapak ibu guru semua, selamat mengikuti seminar hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak, goyang-goyang. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Susanti. Semoga harapan-harapan dari kepala sekolah dapat tercapai pada hari ini. Baiklah, ayah bunda sekalian dan bapak ibu guru yang ada di rumah, kita masuk kepada acara inti, yaitu materi tentang mendidik anak di era digital, masalah dan solusinya, yang akan disampaikan oleh Ibu Nia Dewi Kaniati. Sebelumnya saya akan bacakan biodata beliau. Ibu Dr. Randania Dewi Kaniati MSI, pendidikan S1 Psikologi Pendidikan IKIP Jakarta. Kalau sekarang UNJ ya. Yang kedua S2-nya Psikologi Perkembangan UI. Berarti kita satu alma mater ya Bu. Alhamdulillah. Kemudian pekerjaan beliau adalah konsultan pendidikan dan konseling, founder Rumah Saku Hanif Ar-Rahman Depok. Keluarga, suami beliau adalah pensiunan guru Al-Izhar Pondok Labu. Jejaring sosial yang beliau miliki adalah Living Values Education Program. Demikian. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Nia untuk menyampaikan materinya. Ibu pakai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita pada hari ini untuk sama-sama belajar dan berdisut kembali tentang bagaimana pendidikan anak. Salam salawat kepada junjungan kita Rasulullah, guru sejati bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, salam kenal untuk ayah bunda di rumah, Umi Abi, serta sahabat guru yang ustadz-ustazah yang ada di rumah juga, yang pada hari ini bersama-sama kita akan saling melengkapi untuk pembelajaran putra-putri kita di rumah dan di sekolah. Baik, salam kenal Umi, Abi, ayah bunda. Kita sapa semangat dulu ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia, Allahu Akbar. Baik, ayah bunda, keresahan tentang bagaimana perkembangan zaman teknologi saat ini mungkin sudah menjadi keresahan kita bersama. Di samping begitu banyak manfaatnya, kita tidak bisa pungkiri bahwa
Perkembangan teknologi membuat banyak kemudahan bagi hidup kita, tapi di sisi lain ini menggerogoti juga berdampak kurang baik. Banyak dampak juga yang negatifnya. Bagaimana kita menyikapi ini? Tentunya dalam perkembangan anak tidak lepas dari peran orang tua di rumah dan kami sebagai guru-guru di sekolah. Ya begitu Bu Retno ya. Nah, mungkin kita buka saja slide-nya. Kita sudah berkenalan. Baik. Allah selalu mengajarkan di dalam setiap pembukaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran, yang telah menurunkan Al-Quran. Allamah khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, yang mampu berbicara. Jadi Allah telah menetapkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, obat, pedoman hidup. Jadi pendidikan dalam hal ini kita tidak bisa lepaskan daripada tujuan Allah untuk menciptakan kita. Nah, kita semuanya akan kembali ke base-nya Al-Quran pendidikan ini ya. Walaupun banyak penelitian dari Barat di mana kita kuatkan dan kita kembalikan kepada pendidikan Al-Quran itu sendiri. Baik, saya harus berikan jempol ya, banyak buat ibu-ibu saat ini. Masya Allah luar biasa. Berpacu dengan waktu, dengan kegiatan Bapak Ibu, dan kita juga diamanahi dengan pendidikan anak yang tidak mudah. Tapi saya ketika saya merasakan ya bagaimana dulu mungkin saya pembicara dan sebagainya. Ketika mencoba 24 jam dengan anak-anak santri mukim, di situ saya belajar banyak. Masya Allah, hebat jadi orang tua itu. Ya baik. Dan dampak ini makin dirasakan Bu setelah pandemi. Semua ya, tidak hanya dari sisi ekonomi, semua. Yang paling bahaya lah, mau tidak mau anak-anak dilibatkan dengan gadget. Karena media pembelajaran saat itu menggunakan gadget. Padahal untuk usia tertentu gadget ini ada dampak buruknya secara fisik maupun psikis. Iya. Jadi itu yang paling kelihatan, semua mau serba cepat. Karena gadget itu membuat komunikasi lebih cepat, belajar juga mau cepat-cepat, dan ini berdampak pada anak-anak inginnya cepat-cepat, maunya instan, tidak ada proses ya Bu ya, segala nggak sabaran ya, kelihatan ya. Secara fisik anak-anak menjadi malas, fisiknya jadi gemuk, makan, atau mungkin tidak suka makan, kurus karena asik di depan gadget. Jadi secara fisik juga agak terganggu dan mereka kurang gerak. Padahal anak usia SD itu butuh gerak yang banyak, energinya sedang optimal, dan ini penting buat anak untuk menyalurkan energinya. Dan ketika energinya tidak disalurkan dengan tepat, nah itulah berbagai masalah mulai muncul ke psikisnya ya. Dan atau dua kebalikannya, ketika psikisnya mulai terobsesi sama gadget, fisiknya juga terganggu, stres. Ya. Baik, tadi beberapa dampak. Silahkan slide-nya kita Ya, baik. Kita tunggu slide-nya. Jadi ada pesan dari Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Tujuan dari tugas orang tua sebagai kepada anak itu apa? Tugas ya. Kita mungkin Bapak Ibu yang sempat membuka Al-Quran, kita sama-sama. Pesan Allah itu sebetulnya apa untuk kita? Karena kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah, berarti pesanannya harus sesuai dengan Allah pesankan, betul ya Bu ya? Nah kita review kembali, apa sih tugas orang tua yang dipesankan Allah? Silakan Ustadz. Allah pesankan di surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ya, dipencet lagi. Iya, di situ Allah bilang, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka. Apa sih neraka itu? Kalau kita sampai kepada pemikiran anak, kita harus ke pemikiran anak. Apa sih nak? Neraka? Oh, jangan yang serem-serem, Bu, karena anak masih berpikirnya konkret. Tapi kita katakan kepada anak yang nyata. Kalau perasaanmu tidak nyaman, tidak enak, neraka itu sesuatu yang tidak enak. Tapi surga itu sesuatu yang nyaman, tenang, enak. Dan itu sudah bisa kita rasakan sekarang. Nah, tapi yang Allah perintahkan dirimu, berarti siapa dulu, Bu? Orang tua. Itu pesan Allah. Kalau itu dirimu dan baru kita bawa keluarganya. Gimana kita bawa keluarga kalau kitanya belum siap? Jadi ini kita akan kembalikan pendidikan ini kepada basicnya Al-Quran. Lalu Allah sampaikan di An-Nisa ayat 9. Ya, di Al-Takabun ayat 16. Nah, jadi orang tua itu diperintahkan untuk mendidik anak sesuai zamannya. Ya, jadi kita juga harus belajar, Bu. Jangan aduh saya mah nggak mau tahu, pusing lihat HP, anak-anaknya udah kemana. Saya juga jujur, Bu, usia saya sudah lolita ya, lolos 50 tahun, jadi udah kesananya lagi, udah agak jauh. Tapi mau nggak mau, supaya kita tidak tertinggal dan kita bisa membimbing, kita harus tahu. Dimulai dari orang tua dulu ya. Lalu kita mengajak anak-anak ke surga. Ini di At-Takabun dan An-Nisa itu ajak anak-anak kita itu untuk bersama-sama keluarga ke surganya Allah. Iya, bagaimana menciptakan rumah yang seperti surga. Jadi bukan nanti pikir ke sana, bagaimana rumah itu menjadi surga buat kita semua dan anak-anak. Dan itu panduannya Allah sudah sampaikan, ya. Mulai dibimbing dengan iman. Baik, lanjut. Ya, lanjut Ustaz. Iya. Nah, tadi yang pertama memahami anak bahwa anak itu sebagai generasi digital. Artinya apa? Memang anak lahir pada zaman semua serba digital, semua serba otomatis, semua serba cepat. Sementara orang tua itu peralihan imigran digital yang tadinya mungkin belum sampai gadget apa, bahkan kita juga dulu komputernya segede kulkas, Bu, atau di bawah-bawah. Sekarang makin kecil aja di jempol, mau belanja di jempol, mau tahu-tahu di jempol. Aduh, sungguh kalau tanpa kita mengikuti, betapa anak-anak akan berjalan sendiri tanpa bimbingan dan arahan. Jadi nomor satu, ayo Bu, kita sama-sama memahami itu. Lalu bagaimana kita memahami penggunaan teknologi digital sendiri secara benar? Karena tidak semua, Bu, semuanya pasti ada tujuan baiknya. Jadi orang tua harus tahu, jangan sampai gaptek istilahnya. Dulu saya ajak anak-anak dulu, Bu, waktu jadi murid atau anak, sini coba apa yang kamu tahu, ini Munia nggak tahu ya, oh iya, kita harga dirinya ya, sini saya buatin FB dan sebagainya. Oh, kamu bisa ya. Lalu penggunaannya seperti apa? Saya gali dari murid, Bu, dari anak-anak mereka membuatkan lah. Dan ketika mereka ada masalah, mereka dengan berani untuk cerita, aduh pusing, Bu, kenapa? Banyak yang serem-serem. Jadi ketika kita merasa dekat dan mudah masuk ke anak, anak pun kalau ada apa-apa mudah cerita ke kita, tidak tertutup ya. Jadi seperti itu. Lanjut Ustadz, slide-nya lagi, slide aja ya. Kadang-kadang kita di meja makan bukannya bicara bersama, tapi justru sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin Betul. Orang tua dengan urusan kantor, anak dengan teman-temannya. Nah, seperti itu yang terjadi, Iya. Bu. Nanti kita baca di solusinya ya. Iya, Apa yang sebaiknya kita lakukan bersama? Betul. Karena begini, anak itu aset. 0 sampai 14 tahun itu basic sekali dasar. Ketika kita kehilangan waktu 0 sampai 14 tahun, ibu siap-siap kehilangan anak. Jadi prioritas kita bekerja seharian dan sebagainya demi keluarga dan tapi seharusnya kita justru mempersiapkan anak jadi pengusaha yang handal, jadi dokter yang handal, yang semuanya basicnya Al-Quran. Ini penelitian saya yang saya langsung lakukan sendiri. Jadi anak orang tua membelikan HP tanpa tahu alasannya untuk apa.
Iya. Tapi mungkin kemarin karena pandemi, ya, ini sebelum ya. pandemi saya buat. Jadi anak-anak orang tua memberikan HP istilahnya untuk belajar. Nah, tapi pendampingannya lost. Iya. Betul, ya. Lalu alasannya tak jelas. Ada yang orang tua nggak jelas alasannya kenapa memberikan HP. Bahkan anak TK kemarin saya kaget nih. Ibunya ngaji masuk ke majelis taklim. Anaknya lagi ngecas HP sambil main. Saya langsung nengok, astagfirullahaladzim, ini gimana? Gitu. Jadi anaknya dibiarkan karena apa? Dianggap anteng. Betul. Sasarannya begitu anteng pagi, ya. ibunya sibuk nyiapin apa, anak kasih Anteng YouTube. HP dan YouTube di Iya. televisi, Masya Allah. Baik ya. Nah, memang ini harus ada upaya sungguh-sungguh kita bersama. Lanjut Ustadz. Kita cepat aja ya. Ya. Nah, ini penelitiannya, ini kenapa saya harus penelitian? Ya memang harus ada data konkretnya. Ternyata 99% di rumah. Lalu saat bepergian, padahal perginya sama keluarga, tapi masing-masing asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Lalu jalan-jalanlah, ceritanya kebersamaan ke rumah makan. Ternyata di rumah makan asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri juga. Di rumah teman masih ngumpul, anak pegang HP-nya, gadget, berdua bertiga, asik sendiri juga. Di sekolah 17% ya, masih dalam pengawasan di sekolah kemarin. Tapi kami lihat agak lost juga nih perpindahan ini, Bun. Saya di sekolah itu bagian razia gadget. Saking bahayanya, itu gadgetnya bagus-bagus sampai anaknya bilang, kok bunyinya HP-nya jadul. Sama Bu, saya juga Iya, gitu. gitu Bagian razia gadget. Iya ya, lalu kita buka-buka dan sama-sama. Ya, nanti kita ajak bicara orang tuanya untuk bisa sama-sama apa yang harus dilakukan. Betul. Karena kita nggak bisa menutup mata ya, harus Iya. tahu persis. Juga jangan menuduh, belum udah. Nah, kamu main game ya, anak-anak malah sembunyi. Baik, lanjut ke ini aja. Slide-nya ini penelitian lanjutan. Harapan orang tua anak pakai gadget itu untuk pendidikan. Lalu kedua, pengenalan teknologi. Ya, hiburan bolehlah sekali-sekali, jangan sampai stres, katanya tugas sekolah. Dan lalu membuat anak sibuk. Ini dia jangan sampai ngelamun atau apa, kasih kesibukan, tapi dikasihnya gadget. Astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan baik. Ini menjadi perhatian, mudah-mudahan ini menjadi perhatian yang lebih dalam pada kita. Lanjut Ustadz. Tujuannya, tapi itu di sebelah kanan itu sebetulnya kekhawatiran orang tua itu. Kekhawatiran ya. Deg-degan orang tua. Deg-degan, iya ya. betul. Nah, baik, lanjut Ustadz. Tiba-tiba jadi pakai kacamata ini, semua ya Bun. Iya. Satu kelas itu yang pakai kacamata bisa 30%. Sudah makin bertambah ya. Iya. Ustazah ya. Betul. Kalau dipindahkan ke bangku belakang, Bu, aku nggak kelihatan. Nah, yang belakang juga sama, Iya. yang depan sama. Iya. Secara fisik Fisik. terpapar itu ya. Jadi Betul. yang dua. Tapi ini Bu, harapan dan kenyataan tidak sesuai. Bahkan di kanan itu terjadi ya tidak sesuai dengan harapan orang tua, turun semuanya. Jadi ya memang sangat perlu diwaspadai. Lanjut Tad. Nah, sebetulnya tadi orang tua harus tahu sumber informasi, harus jadi bahan kreativitas untuk orang tua juga anak. Orang tua pakainya untuk wirausaha, bagus kan? Untuk pembelajaran, lalu mengembangkan jejaring sosial. Tapi di sini nih, jejaring sosial yang suka miss-nya. Orang tua juga anak-anak tanpa sadar pergi jalan-jalan cekrek, makan apa di foto, dan itu menimbulkan kecemburuan sosial bagi beberapa anak, ya. Jadi ada anak yang menjadi minder, menjadi anak yang tidak percaya diri dan sebagainya ya. Lanjut. Dengan yang berikutnya. Nah, tadi ada gangguan fisik dan psikis. Di sebuah penelitian ininya terbaru, anak yang bermain dengan gadget lebih dari 7 jam sehari bisa mengalami penipisan otak. Masya Allah. Dan itu sudah terbukti. Ini kalau sudah ada penipisan, gangguan di psikis terutama otak,
bahayanya kemana-mana karena syaraf yang terganggu ya. Betul, iya. Iya, dan yang kedua, ini penilaian yang dibuktikan di sekitar saya sudah terlihat, Bun. Komunikasinya mulai terganggu. Iya. Asik dengan dunia sendiri. Kadang kalau bicara ngobrol, persepsinya beda. Jadi saya pernah tanya sama beberapa klien tuh, dia bilang kalau di permainan game itu saya bisa dihargai, saya mendapatkan kepuasan, tapi di dunia nyata orang meremehkan dan sebagainya. Jadi mereka lari lagi ke gadget, ke game, dan ini logikanya menjadi sangat turun. Itu yang merusak persepsi dan bahasa. Lanjut, lihat itu main sendiri-sendiri juga kan ya? Iya. Walaupun main bersama, mainnya gadget. Waduh, bahaya ya. Baik, lanjut. Ini saya sudah mengadakan penelitian. Ternyata beberapa anak kecanduan game dan pornografi lalu menjadi individualitas. Teman-teman guru dan orang tua, kalau ada gejala anak mulai suka lesu, matanya kalau lagi ibu guru mengajar di kelas mulai kayak ngantuk, melayang. Yang kedua, lebih sering aktivitasnya di kamar Sendirian ya, maunya ya. Lalu mulai ketergantungan medsos. Iya. Lalu mulai ke badan. Dan anak-anak menjadi materialistis sekarang. Iya kan? Iya, betul. Mau apa-apa gampang. Bahkan sudah terjadi kan beberapa anak nauzubillah membunuh orang tuanya, bakar rumah gara-gara tidak belikan HP. Ya. Mencuri segalanya. Mencuri. Iya. Lalu ini bully, perilaku dan kata-kata kasar. Ini seringkali membuat anak mudah ya. Iya. Kata-kata kasar dari mana contohnya kan nggak ada. Iya. Kalau bukan dari film, dari apa. Iya. Dan dulu masih terpapar pornografi itu karena komik. Tapi sekarang beralih kepada gadget karena di gadget ada film komik, mohon maaf, dibungkus dengan komik atau kartun. Kalau kita perhatikan itu isinya pornografi. Game juga ada yang misalnya kalau ibu menang poin itu nanti buka baju 1, buka baju 2. Kita harus tahu memang itu yang terjadi. Kalau misalnya narkoba hanya seperti 3 bagian otak yang rusak. Tapi kalau pecandu pornografi udah lebih bagian banyak ya, rusak. dua kali lipat ya Bu ya. Ini pernah disampaikan pada saat ada pelatihan tentang terapi adiksi pornografi. Betul Bu, itu sudah terjadi di mana anak, mohon maaf nauzubillah ya, dengan binatang. Itu umur 7 tahun. Ada dokter di Malaysia periksa, ini penyakit apa? Nggak jelas, nggak ketahuan. Ternyata itu. Kita juga pernah dengar berita ya di Semarang ada seorang anak SD yang kemudian meninggal, ternyata disuruh sama kucing, lalu dibully. Nauzubillah. Ini udah, kalau pornografi udah rusak otaknya. Kenapa? Tadi banyak dampak lainnya yang muncul. Emosi tidak terkendali, cepat marah, lalu uring-uringan. Udah otak logikanya sudah tidak dipakai lagi. Lanjut Bu ya. Nah ini kenapa anak muda terpengaruh oleh keburukan, anak yang burn out atau bosen karena pelajaran di sekolah susah, terlalu banyak materi, matematika ya Bun. Apalagi jadi ada momok-momok pelajaran membuat dia stres. Betul. Lalu merasa kesepian, rame tapi dia hatinya sepi. Kenapa? Anak usia SD itu butuh tadi penyaluran energi untuk bercerita, untuk membuat sesuatu, untuk bergerak. Lalu mereka menjadi sepi karena ya tadi akhirnya lari ke gadget karena di situ hiburan. Merasa dari penelitian itu ya, anak-anak yang marah dengan keadaan, misalkan karena tidak ada tempat bicara ke orang tuanya, atau mungkin orang tuanya sudah lelah, yang ada mau cepet-cepet, ayo cepet ini ya, nah kamu kesiangan, yang ada perintah-perintah yang instruksi terus di sekolah instruksi ya, kerjakan matematik ya, kerjakan ini, anak-anak stres.
tadi udah sampai burn out ya, lonely, kesepian, lalu juga merasa marah dan stres, lelah. Anak-anak lelah. Jadi ya kemana ya Sarah healing kalau bahasa anak kayak healingnya kemana? Ya dia cari ya itu ke gadget healingnya, tapi itu tidak tepat. Ya nanti kita cari solusinya seperti apa beberapa ya. Nanti mungkin ada tanya jawab sebelum kita ke sana, tapi dari uraian ini mudah-mudahan ada beberapa yang bisa kita jadikan acuan. Lanjut Ustadz. Sedikit lagi solusinya. Nah ini kebutuhan manusia di seluruh dunia. Karena memang Allah mengajarkan kan, berikan keamanan, rasa nyaman. Kenapa surat semuanya kasih sayang? Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ajarkan itu anak. Jangan dia sebelum dulu pernah ada pertanyaan. Kenapa kalau kita ceritakan nanti kalau kamu nggak sholat nanti kamu bla 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 neraka. Kalau kamu itu jadi seolah-olah Allah tuh kejam banget ya. Ajarkan justru yang kasih sayang. Karena itu kebutuhan utamanya, merasa aman. Saya tuh aman bicara sama bu guru. Saya aman bicara sama orang tua karena tidak ada penyalahan. Belum tuh kamu sih ya kan. Udah mama bilang. Kemarin saya diskusi dengan murid-murid. Apa sih kira-kira yang membuat kamu merasa bosen? Kalau anak sekarang mah gabut katanya istilahnya. Betul, gabut. Apa sih gabut? Ternyata bosen dengerin. Apa ya? Tuh kan udah mama bilang. Tuh kannya itu udah berarti kan nggak boleh ya, nggak boleh mengatakan tuh kan Bang ya Bun. Jadi seolah-olah kamu tuh udah tahu tapi tetap melanggar. Tuh kan rasain gitu belakangnya kan. Tapi anak menangkap persepsinya seperti itu. Anak harus punya rasa bernilai. Bernilai itu ada artinya. Buat ibu, buat teman, buat guru. Hal kecil-kecil misalnya, boleh nggak mama minta tolong ya? Ini. Oh dia tuh merasa berharga. Ya Allah, ternyata saya tuh punya arti buat ibu saya. Saya tuh merasa berarti buat ayah. Jadi seperti itu ya. Lalu dihargai, tadi bernilai, dihargai. Kata-kata apa yang membuat anak merasa dihargai? Terima kasih. Saya pernah punya klien umur 32 tahun, itu nyata. Kalau dia melakukan satu kebaikan, katanya dia udah mulai kecanduan game Bun. Ternyata panjang kan. Setelah digali itu masalah kecilnya. Jadi kalau dibilang anak-anak ada masa kecil ya, yang traumatik itu. Karena dia bilang kalau salah, saya sampai ingat kata-kata ibu saya tuh marah gara-gara satu hal yang ternyata mungkin salah persepsi, disuruh beli apa, dia belinya yang lain gitu ya, kurang tepat. Kamu gimana sih dikasih tugas begini aja? Bukan dia bilang terima kasih ya, tadi sudah bantu mama. Loh kok ini seperti ini ya belinya? Emang tadi yang ditangkap apa? Loh mama bukannya bilangnya begini. Oh kita salah paham ya. Bisa nggak ditukar lagi atau gimana? Nggak mau, malu. Ya udah nggak apa-apa, kita manfaatkan aja ya, ini beli tahunya kita jadikan sesuatu. Kalau udah nasi menjadi bubur dan dibuang. Kalau kata guru saya tambahkan kedelai apa, jadi tidak ada yang bubur ayam. Jadi bubur ayam. Oh salah bikin, salah beli, kertasnya bukan yang begini maksud mama gini. Ya udah gimana, toh itu bisa diganti. Jadi kayak itu, anak tuh merasa dihargai, merasa bernilai. Ketika dia merasa dihargai, dia merasa orang tuanya cinta. Kalau kebutuhan ini terpenuhi, insya Allah dia nggak akan nyari yang aneh-aneh. Karena dia percaya betul sama orang tuanya. Dia akan bertanya, berarti dia merasa difahami. Itu penting banget komunikasi dengan anak itu. Dan setelah curhat berapa, ya kita harus mengulang lagi. Tapi itu jauh lebih sulit. Mumpung anak-anak kita masih SD, ini basic banget Bu, basic sekali. Seperti kita menyusun bata. Kalau batanya bolong-bolong kan gampang ambruk. Tapi kalau TK SD-nya penuh, gurunya dengan orang tua saling mengisi, dia akan menghadapi dunia dengan percaya diri. Dia kenapa mesti lari ke gadget ya? Toh saya sudah terpenuhi, nggak ada butuh pengakuan, nggak usah lagi selfie jekrek dengan posisi apa untuk dapat pujian, like, karena buat dia
sudah cukup. Ada Dari yang orang ngaji. tua. Iya, sudah dapat. Saya tanya lagi, Betul. kenapa? Karena buat saya orang tua itu sesuatu yang berarti. Apa yang dikatakan saya harus ikutin. Kan Allah mengajarkan saya harus hormat sama orang tua. Tapi di sisi lain dia marah karena dia tidak dihargai, tidak bernilai dan semua. Yang dilihat jeleknya aja. Wah, hari ini Bu, kalau lihat anak kurangnya, kalau memang itu tidak berbahaya, abaikan saja. Tapi tangkap ketika anak melakukan satu kebaikan sedikit apa aja. Iya. Ambil, bantuin, ayo libatkan, misalkan bantuin mama, yuk kita potong-potong, kamu sukanya apa, aku metik-metik ya ma, kakak nyiapin alatnya. Itu wah, sesuatu yang istimewa buat anak itu. Apalagi kalau mungkin anak itu sudah punya label ya, anak nakal. Astagfirullahaladzim. Seperti itu Bun. Yang mungkin ya di kelas juga seperti itu, anak yang bikin masalah, troublemaker. Aduh, hati-hati gitu. ibu guru ya, ibu guru sama Iya. semua anak itu pinter. Allah kan nggak ada ciptaan Allah yang salah, Bu. Betul. Ya kan? Semua anak itu unik. Ibu di rumah aja ada anak 4 beda-beda kan? Apa mau disamain saja semuanya patuh gitu? Terus kapan kita pinternya jadi orang tua? Kata Allah, kamu kapan belajarnya nih? Iya. Semuanya anaknya bagus-bagus. Justru ketika kita dapat masalah tentang anak, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi kepada kita itu ya. Iya. Nah, di dalam betul. Al-Qur'annya seperti itu. Kan kata saya, Bu, kata Allah. Betul, iya. Baik, tadi ini harus betul-betul dipegang. Walaupun dengan ucapan saya punya murid, hanya gara-gara dipuji rambutnya itu sampai sekarang masih, saya cuma bilang, ya Allah, Membekas tapi sekali itu ya. kamu rasanya lebih rapi, lebih cakep. Masya Allah, saya sampai ngenalin kamu loh. Cuma kata itu, Bu. Betul. Besoknya saya dia bawain apa, terharu. Cobain gitu. sarapan kali ya Bu. Karena anak itu tulus. Tahu aja Ibu, guru lagi lapar ya. Iya kan biasanya ibu guru belum sarapan, jadi hadiahnya sarapan pagi. Dan anak itu betul-betul perhatiannya tuh nggak dibuat-buat, Bu. Betul, Jadi kalau ya. anak ngambek, itu memang itu yang dia rasakan. Kita gini, tuh kan ngambek lagi. Ya kita harusnya tanya, kenapa sih kamu jadi marah? Tanya, setelah dia bicara itu. Dan memang ada anak yang pendiam, nggak apa-apa, takut melukai orang tuanya kalau bicara. Tapi itu bisa dipancing karena pada dasarnya anak itu sangat menghargai orang tua dan gurunya. Iya. Kita lanjut ya, Ustadz, nanti tanya jawabnya bisa menggali dari ini. Lanjut Ustadz. Nah ini yang mungkin mulai hilang, Bun. Saya juga ke murid kebetulan ada rumah Quran, kembali mengajak orang tua untuk menanamkan akidah dan akhlak. Jadi baca Quran itu mulai sekarang walaupun 2 ayat tadabur. Anak boleh bertanya, siapa yang nyuruh wudhu? Allah. Coba baca di surat Al-An'am. Kenapa ya harus wudhu? Karena ketika kita berwudhu, mungkin nggak mulut kita berkata buruk. Karena kita sudah minta sama Allah pada saat berkumur-kumur, ya Allah jaga lisanku, ya Allah bimbing lisanku. Habis itu kamu marah maki teman, cocok nggak? Nggak cocok. Di sekolah pun sama, penguatan dengan Al-Quran. Aman dan nyaman bagi anak ya tadi ya, komunikasi yang menumbuhkan rasa aman, rasa nyaman, rasa dihargai, dicintai, rasa difahami. Kata-kata yang kita pilih. Jadi bagaimana kita membuat anak itu komunikasi. Lanjut. Ada contoh-contohnya. Saya kerja Bunia, saya juga atas lagi masih tadi tadabur Quran ya, bisa dilakukan ke atas. Tadi masih belum selesai. Nah ini, Ibu buat aturan bersama harus sama anak. Kita juga melakukan apa ya yang membuat rumah kita jadi nyaman. Ya. Seminggu sekali atau apa kita evaluasi lagi. Oh kakak nggak suka nih, ada masuk kamar kakak. Oh iya kakak, di Al-Quran surat An-Nur. Al-Ahzab dan An-Nur ya. An-Nur, iya. Kalau mau masuk tempat orang harus ketuk pintu dulu, Beri boleh nggak salam, masuk, ya, salam, izin. nggak boleh selonong-selonong aja. Itu yang bilang siapa? Allah yang kasih tahu. Iya. Lalu buat agenda harian. Hari ini mamahnya tinggal ngecek, oh hari ini ada les ya, Insya Allah. Gimana tadi lesnya dek? Ya dan sebagainya. Ibu juga buat, hari ini saya ke kantor, hari ini. Jadi anak juga, oh hari ini saya nggak bisa ganggu mama nih karena mama ada agenda. Yuk buat agenda bersama.
Lalu ada kotak surat kalau memang ibu sibuk, anak tuh sedang senangnya membuat prakarya. Kasih dus bekas, tempel kotak surat kakak, kotak surat adik, ayah, bunda. Jadi kalau misalnya saya mau pesan nggak sempet, bisa kirim surat cinta ke situ. Nanti cinta. Anaknya maaf ya mama, hari ini nggak bisa ini deh, tapi mama percaya ya adik pasti hebat di sekolah. Nanti ada cerita ya kalau mama pulang atau apa aja, atau curhat mah tadi itu aku tuh gini loh sama teman. Jadi itu ya, buat kotak-kotak lalu dihias sama mereka. Kalau nggak hari Minggu bareng-bareng menghias. Tadabur Quran bersama ya, satu halaman misalnya setiap satu pada subuh. Yuk kita cerita, yuk kita baca Quran bareng-bareng. Nanti adek yang bacain. Udah bisa baca kan? Itu maknanya apa? Kita bahasakan dengan bahasa anak Quran itu. Terus, nah jangan keluar tadabur juga Bu. Jangan, ya Allah, Masya Allah. Kalimat thayyibah tuh pasti akan keluar. Alhamdulillah ya dek ya. Gimana ya kalau tadi nggak ada matahari ya? Masya Allah, Alhamdulillah kemarin corona kita nggak bisa jemur nih rame-rame. Yuk jalan kaki yuk. Tadabur Quran. Buka mata telinga anak kepada Allah untuk dekat. Nanti dia juga kalau ada masalah percaya bahwa Allah yang akan ngasih tunjuk. Kemarin ada lucu anak TK tuh ke saya. Adik kok belum sholat yuk. Gak mau ah. Kenapa dek? Soalnya nanti kalau abah udah punya mobil baru aku mau sholat. Loh kok terbalik? Bukannya adik mau minta sama Allah doa dulu terus sholat. Ya Allah berikan abah rezeki yang banyak terus bisa beli mobil. Oh iya ya, aku sholatnya bagus deh. Sholat bareng saya liatin walaupun namanya anak TK jungkir, tapi dia udah 3 rakaat betul. Terus dia bilang sama abahnya, abah aku tadi sholatnya bagus loh, nggak bicara. Kalau di masjid tuh anak-anak suka ngajakin ngobrol, aku sholat di rumah aja. Iya kan? Jadi bisa. Tadi kuatkan konsep diri anak tadi ya, dengan menghargai itu anak percaya diri. Saya tuh mampu. Anak SD kuncinya dia bisa melakukan sesuatu. Dihargai itu sekecil apapun. Baik, lanjut. Ini ya. Nah, tadabur Quran setiap Sabtu ya. Anak boleh tanya apa aja. Lanjut. Nah, kegiatan positif apa tadi? Ibadah bareng, puasa, lalu pemaknaan sesuai dengan anak, olahraga bareng. Harus ada waktu-waktu walaupun ibu bapak sibuk, sebentar aja. Ada kok kualitas ya. Lalu ini mau nggak mau untuk anak tertentu ada pembatasan. Jadi kalau anak minta sesuatu, kaitkan dengan aturan. Tadi kan udah buat aturan bersama. Mohon maaf ya, karena adik mungkin kakak belum bisa untuk ini, jadi mama bantu ya. Ingat ya Bu, bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau dia berbuat baik, konsekuensinya dapat kebaikan. Itu kan yang disampaikan Allah ya. Barang siapa berbuat baik, kebaikannya untuk diri sendiri. Masuk tuh ayat Allah tuh Bu. Barang siapa berbuat buruk, maka kembali ke dirinya sendiri. Itu Allah yang bilang loh Dek. Itu Allah yang bilang kakak. Jadi mohon maaf ya, mama bantu supaya kakak ingat. Mulai hari ini gadgetnya di stop dulu ya. Jadi kesepakatan, bukan dipaksa. Ya kan kamu main ya, udah simpan. Itu harga dirinya terluka. Jadi ibu yang kuasa, apapun yang kamu lakukan terserah ibu dong. Tapi kalau sama-sama dia menerima dengan hati bahwa itu salah saya. Melatih anak untuk muhasabah dari dini itu sangat bagus. Dia jadi kalau apa-apa tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi dia belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, bertanggung jawab terhadap pilihan yang dia lakukan. Ini calon leader, pemimpin masa depan karena sudah belajar bagaimana mengambil keputusan. Kalau keputusan itu tidak tepat, dia menanggung resikonya. Oh, itu jadi pembelajaran. Oh, besok saya harus memperbaiki. Jadi dalam masalah apapun, bangun kesadaran anak, jangan dikain. Jadi kamu gini enggak? Jadi menurut adik atau menurut kakak tadi gimana ya kok bisa? Saya nggak ada waktu Bunia ngomongnya gitu lama dan panjangan gitu ya. Kelamaan keburu berangkat nih jam 7 nih jam berapa ini Bun gitu. Gimana ya kakak? Mama nggak sempat bicara ya, tapi nanti kita sama-sama, kakak boleh tulis pesan, mama juga tulis pesan ya. Nanti sore kalau ada waktu kita bicarakan. Oke? Tapi harus ada gitu ya Bu, bergeningnya. Sepakat dulu gitu ya Bun ya. Jangan dari pihak kita. Tadi aturan bersama itu menjadi penting. Itu ajang kebersamaan sebetulnya dan ajang pembelajaran banyak hal di situ. Leadership,
pengambil keputusan, belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Dan itu harus konkret Bu di SD ya. Jangan Ibu ngomong panjang, anak udah lupa apaan sih maksudnya Ibu. Tadi harus buat agenda bersama. Ibu banyak kertas bekas kan, kalender atau apa, itu anak sangat suka memanfaatkan, tempel jadwalnya tadi. Jadi aturan bersama tempel. Ibu nggak usah jadi tuh kan Ibu gimana bilang bla bla bla, tinggal begini aja. Anak TK juga tuh aturan kan, ada gambarnya anak TK. Kayaknya kakak lupa ya, itu siapa yang buat? Iya ya mah, kita kan sama-sama, maaf ya mah. Terus ada, jadi harus gimana dong kak? Ya deh aku harus begini. Itu rela hati dia menerimanya. Harga dirinya terangkat bahwa ibu percaya sama dia. Insya Allah. Ya, baik, ini beberapa karya yang bisa dilakukan anak-anak. Jadi nggak mungkin anak itu nggak ada kerjaan. Kasih ini, nanti ibu apresiasi di guru sama-sama. Jadi jangan cuma, mohon maaf ya Bu, buka halaman sekian, matematik di halaman lagi dah. Besok lagi buka halaman, anak aja belum paham apa itu yang dipelajari. Anak SD itu sedang membangun, membuat sesuatu, memperagakan sesuatu. Jadi buat kalau mau ini kreatif tadi kayak main map buat sini. Apa sih harapan adik 1 tahun ini, kakak? Tuh buat itu. 1, dari sisi ini saya mau buat, pokoknya 3 bulan ke depan saya mau bikin buku tulisan ya ma, diary atau apa. Jadi alangkah positifnya itu, aduh pokoknya rumah ibu nanti jadi kayak kelas deh, seru ya, meriah dan nggak usah banyak hiasan. Anak tuh ya anak itu hanya butuh mendengar kata-kata kita yang jelas aja, jangan kebanyakan, cukup 3 kata. Adek mengerti? Ulangi apa yang tadi dimaksud. Oh iya, terima kasih, paham. Udah, ibu bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Lanjut sedikit lagi ya. Aduh, ini nih. Kalau kita sama-sama nggak ada lagi keluhan, aduh. Tapi mungkin ada pelanjutan ya. Buat anak-anak yang memang sudah terpapar pornografi itu perlu dideteksi karena bisa menular ke yang lain. Dan kita perlu untuk waspada bersama-sama. Jangan sibuk, aduh ini gimana anak ini ya, di label tadi. Wah ini anak nih udah nggak betul nih. Nah itu sangat-sangat menjatuhkan harga diri dan membuat dia makin terpuruk, lari lagi ke yang salah. Jadi entah di kelas, entah di rumah, bangun suasana penuh penghargaan, positif dan aman. Ini di rumah dan di sekolah ya. Di sekolah dibuat gitu aturan bersama, di rumah dia bingung. Siapa ya? Mau tanya siapa? Lalu suasana yang ini dihindari. Jangan permalukan anak. Itu paling sangat menyakiti anak ketika dipermalukan. Mohon maaf ya, anak yang sering disebut Rangga. Maaf ya, jangan sih. Kamu bisa diam nggak? Sebentar lagi dipanggil. Itu terjadi satu kelas, bolak-balik mengganggu sampai semua orang tahu dia anak. Mungkin memang dia unik, dia energinya banyak, dia agak hiperaktif, dia butuh penyaluran. Akhirnya semua guru manggil namanya. Tapi nggak ada yang ngasih tahu apa yang harus dia lakukan. Kemarin saya langsung panggil, sini. Kamu mau apa? Aku mau mainanku disita gurunya. Saya lihat kenapa ada di situ. Kamu waktu itu tidak mendengarkan bu guru atau gimana? Iya, kata dia gitu. Kan matanya kemana-mana. Saya betul. Lihat mata saya, karena saya lagi rapat. Lihat mata saya. Maaf ya, kamu mainnya di luar. Saya sedang rapat. Kalau main di mana? Di luar. Lari-lari. Aku boleh itu? Boleh. Tapi nanti kalau tugas dari ibu guru sudah selesai, bisa. Apa yang harus dilakukan? Dia ulangi yang saya katakan. Dia keluar tuh nggak ganggu lagi saya. Tapi daripada semua manggil namanya dipanggil. Akhirnya dia udah imun ya. Imun tuh apa? Bodoh deh gitu. Bodoh amat gitu. Begitu juga di rumah. Jangan cuma panggil nama, samperin. Adek, mohon maaf ya. Ini anduknya taruh di mana? Kan ibu-ibu suka gitu sambil masak. Anduknya dong taruh di mana? Itu yang ini. Si anak bingung, ini ibu maunya apa sih? Sementara kita juga sibuk sendiri gitu. Fokus, kalau ngasih tahu anak tuh fokus. Apa yang ibu inginkan, apa yang harus dilakukan, penting itu ya. Apa yang harus anak lakukan untuk bisa tidak ditegur-tegur tuh sama ibu. Karena anak sangat berharap pujian dari ibu dan bapaknya. Nomor 1 itu. Kedua dari gurunya.
Kalau dia tidak dapat di rumah, dia akan cari ke gurunya. Kalau di rumah nggak dapat, ke gurunya nggak dapat, dia lari kemana? Ke temannya atau gadget, karena di situ dia dapat pujian atau apa game online tuh. Ya, lanjut Ustadz. Jadi ini suasana penuh. Udah ya? Udah habis. Mungkin itu saja tadi beberapa hal yang perlu kita teruskan. Kalau bisa memang ada tambahan mengaji ya, sekolah mengaji di dekat rumah, tambahkan itu. Tapi juga jangan yang semuanya serius, Bu. Kasihan anak, memang ruangnya waktu butuh bermain. Nah, ini teorinya. Kalau dorongannya positif, anak akan mengulang perilaku positif. Kalau ditegurnya pada saat dia negatif, dia pun akan mengulang-ulang yang negatif itu. Kenapa? Karena anak butuh perhatian. Jadi menurut anak, kalau saya berlaku buruk, orang tua baru merhatiin saya, baru negur saya. Tapi kalau dia ketika melakukan kebaikan, orang tua menganggap itu kan seharusnya. Padahal anak perlu dorongan untuk melakukan itu lagi. Itu kali ya, bunda-bunda, umi-umi. Kalau memang ada pertanyaan atau ingin ditambahkan, dengan senang hati kita persilahkan ya. Baik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas juga silahkan ditanyakan kembali. Baik, silahkan. Ya, baik Ayah Bunda semuanya dan Bapak Ibu guru, sudah cukup panjang, tapi kayaknya masih panjang lagi yang akan disampaikan. Cuma karena kita terbatas pada waktu ya Ayah Bunda semua, banyak hal mungkin yang ingin juga ditanyakan kepada Ibu Nia, pada Bunda Nia. Nah, kami persilahkan 3 pertanyaan dulu, mau langsung atau mau chat di Zoom? Gimana? Oh, raise hand dulu ya Ayah Bunda. Kalau mau bertanya silakan raise hand. Ya. Kita mulai 3 pertanyaan dulu. Ibu guru juga boleh nanya ya? Iya, silakan. Ibu guru juga boleh nanya, Bu, karena kita ini gimana kerjasama orang tua dan sekolah. Dan baginya pembelajaran itu bisa memudahkan anak ya. Betul. Untuk melakukan. Gitu saya ibu guru ya, Bu. Jadi saya bertanya dulu boleh ya, Bun ya. Sambil menunggu. Udah masuk? Oh, belum. Ya, baik, saya bertanya dulu nih, Bunda ya. Ada seorang anak gitu ya, yang kalau saya pikir mungkin cari perhatian gitu ya dengan gurunya ya. Tapi kadang-kadang karena saya tuh mengajarnya matematika, jadi suka terpacu dengan harus selesai ini materi gitu. Jadi untuk anak-anak yang aktif seperti itu seakan-akan, aduh kamu nih jadi mengganggu nih, saya jadi berulang-ulang harus berhenti lagi, harus ngulang lagi. Gimana Bun kalau yang seperti itu, Bun? Baik, terima kasih. Kalau boleh saran, sebelum mulai kegiatan itu diingatkan kembali. Anak-anak tuh memang perlu diingatkan. Gitu. Baik, hari ini Bu Retno ya. Bu Retno akan menjelaskan tentang apa? Ya. Dan kalian boleh bertanya setelah saya selesai. Nanti kalau ada yang bertanya sebelum saya selesai, mohon maaf, Bu Retno tidak akan jawab dulu. Saya juga punya murid tuh, dikit-dikit. Karena dia mau tanya terus kan. Ketika itu dia mulai angkat tangan, saya cuma mengatakan, lanjutkan aja Bu. Nah, karena anak tadi butuh ruang untuk dia tanya. Nanti pada saya langsung ke dia. Ya, tadi mau tanya apa? Dan teman-temannya juga jadi sampai pernah dia masa anak yang suka gitu tuh, dibully mana ya? Kamu lagi ngomong terus gitu. Ya kan? Tapi di sini sistemnya guru kelas kan? Ngajari matematik atau apa. Nanti ada beberapa mungkin yang ingin saya sharing kepada guru-guru gimana membuat manajemen kelas yang punya anak nggak harus sama kita terus, dia mandiri untuk mengambil tugas-tugasnya. Jadi kan Ibu mengajar berapa murid, Bu? 30 nah, satu kelas. 30. Iya. Ini penting sekali untuk bagaimana manage kelas dengan 30 itu bisa terakomodir semua. Jadi anak yang pintar kan nggak harus nunggu anak yang lama. Betul. Jadi dia punya kegiatan-kegiatan mandiri yang akan dia lakukan. Nanti anak yang sulit kita pegang. Udah ada. Nanti dilanjutkan lagi ya, untuk kelas saya memang harus waktu khusus nih sama ibu bapak guru. Betul. Kalau berkenan ya Bu. Ya, baik.
Baik, yang sudah raise hand. Oh ya, dengan Ibu Niken. Oh ya, Baik. baik, silakan kepada Ibu Niken untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bunda Nia. Ya. Belum. Nanti muncul di gambar. Ya. Mana Ustaz? Baik Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, terkadang kita sebagai orang tua mempunyai aturan masing-masing terhadap anak-anak kita. Nah, ketika berkumpul di sekolah, selalu atau kebanyakan anak terpengaruh dengan kebiasaan atau sikap-sikap yang mungkin berbeda dengan aturan yang kita terapkan pada anak kita. Nah, bagaimana supaya mengkonsistenkan anak kita supaya tetap pada aturan kami gitu yang sudah kami sampaikan kepada anak gitu. Karena kan anak tuh suka terpengaruh gitu ya Bu ya, dengan apa namanya kebiasaan atau tingkah laku teman-temannya gitu ya, yang mungkin mereka juga punya aturan tersendiri di keluarganya yang mungkin berbeda dengan kami gitu ya. Bagaimana Bu? Mohon maaf begitu mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan memang betul usia ini adalah usia yang sangat mudah terpengaruh pada anak. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan ketika ada aturan yang berbeda, anak bicara sama ibu harus menguatkan supaya anak bilang, Bu, tapi temanku di sana begini. Adik setiap rumah punya aturan yang berbeda. Nah, adik harus pegang punya bunda. Menurut kamu baiknya yang mana? Yang harus sebaiknya. Dia nanti akan menanyakan, nah, kalau di sini aturannya seperti itu, adik bisa pegang. Jadi usia berapa ya Bu? Kelas berapa nih? Karena beda nih. Setiap kelas berapa Mama? Kelas berapa? Usianya? Penyampaiannya mungkin akan berbeda. Usia berapa ya? Kurang tahu itu. Bu Niken? Kalau Bu Erni, Bu. Oh, Bu Erni. Ya. Kalau usianya masih anak-anak itu memang tidak mudah ya, artinya karena mereka ikut gitu loh. Tapi dengan dialog selalu misalnya tanya, misalnya terpengaruhnya karena apa? Adek, menurut kamu itu baik ya? Kalau kita aturannya seperti apa? Gali dari anak sendiri. Sebetulnya nggak baik mah, tapi aku suka loh karena dia tuh misalnya gitu ya. Ya, setiap aturan ada berbeda-beda dan kita berharap kita sepakat nih, kan kita udah sepakat aturannya di sini gitu loh. Kalau anaknya kuat Bu, insya Allah dia akan lebih percaya kepada kita. Nah, di sini juga peran guru untuk menjembatani ini. Kita harus tahu ada anak-anak tertentu yang mungkin belum punya aturan dan sebagainya. Kalau memang memungkinkan, diajak. Nah, iya. Usia kelas 4 ini masa peralihan sekali. Materi mulai banyak pelajaran dan dia juga ini agak goyah. Tapi kita bisa ajak tadi ulangi. Tadi sekolah apa aja, gimana. Nah, itu kita bentengi anak kita aja dulu, Bun. Supaya dia mengatakan bahwa oh iya ya, Ma, itu tuh nggak bagus ya. Iya. Tolong ya, Mama percaya adik bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut keluarga kita tidak baik. Kita kan aturannya bersama. Dan kalau memang dia keluar dari aturan dari yang kita sepakati di keluarga, ada inget gak kita dulu sepakatnya apa kalau itu? Misalkan di rumah kan udah nggak boleh gadget, tapi terus dia main ke rumah temennya ikut main gadget. Dek, tapi kan kita ini udah punya kesepakatan. Nah itu Bu, jadi kuatkan aja kalau memang bukan kita menjauhkan ya, biar mereka kuat di kita.
nggak usah main dulu sama yang sana karena memang anak labil. Nanti tugasnya Bu Guru untuk membantu anak-anak tertentu yang memang mungkin dalam tanda petik belum belum punya kesepakatan atau mungkin butuh perhatian lebih. Kita harus tahu betul keunikan anak. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Insya Allah. Oh iya, itu tadi Bu Niken. Oh itu dari Bu Niken, ya. Sekarang Bu Erni. Terima kasih Bu Niken atas pertanyaannya. Oh ya, Bu Erni silakan mic-nya dinyalakan dulu. Sepertinya memang kerja sama sekolah sama rumah ini harus kuat. Betul, iya Bun. Saling mendukung. Berarti harus sering ada pertemuan antara guru dan orang tua ya Bun ya. Masya Allah. Kalau ada masalah segera. Oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ini mungkin saya mewakili beberapa pertanyaan orang tua juga ya Bun. Terkait pasca pandemi di mana anak-anak lebih akrab dengan gadget. Pasca pandemi ini kami guru-guru itu menghadapi masalah yang sepertinya baru gitu ya. Beberapa wawancara itu berdiskusi gitu ya. Kami menemukan beberapa kejadian yang menurut kami yang pertama terkait banyak terjadi di kelas 4, 5, dan 6 di mana Kelas 4, 5, 6. pembicaraan mereka sudah kalau kita lihat itu termasuk pembicaraan orang dewasa. Betul. Jadi mereka sering menyebutkan alat kelamin laki-laki ya, atau dan itu sepertinya udah semacam ujaran yang Biasa, iya. Kemudian Iya. beberapa orang itu juga melaporkan, jadi anak-anak itu punya grup WhatsApp sendiri, kemudian chatnya itu Masya Allah membuat orang tua menangis, guru juga shock gitu ya. Jadi pembicaraan yang mohon maaf misalkan hubungan suami istri gitu ya, lalu itu ke porno gitu ya, dan itu orang tua juga Ngeri-ngeri ya. Iya. Bagaimana? Kemudian yang kedua, beberapa guru juga kemarin diskusi dengan saya gitu. Ada anak-anak yang bercerita gitu dengan gurunya. Ceritanya tuh kayak gini, ayah saya itu jin Bu. Si guru ini kan dingin gitu kan, Dingin. kesimpulannya seperti itu. Oh, dingin katanya. Itu kenyataan gitu yang terjadi di anak didik kami gitu Bu. Nah ini Maaf, ayah saya kenapa dingin? Diulang lagi Bu Erni. Ayah saya kenapa tadi? dia bilang ayahnya itu gay. Oke. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya astagfirullah. Gurunya tidak bisa memastikan itu benar atau enggak kesimpulan itu. Dia tahu dari chatting anaknya gitu. Dan dari kami juga harus bagaimana, apakah ini harus disampaikan ke orang tua atau kita cukup atau kita selidiki dulu atau bagaimana. Ibu kami juga jadi ini harus bagaimana gitu menghadapi kondisi seperti ini. Mungkin itu saja dulu. Iya. Wah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu mungkin dulu pubertas itu mau SMP baru puber ya. Tapi sekarang dengan adanya
tayangan dan sebagainya ya. Bahkan iklan aja, kenapa iklan mobil kok harus perempuan yang seksi, padahal udah bilang jaga pandangan kan. Sekarang susah menjaga pandangan bahkan untuk anak-anak. Kalau boleh saran, ini memang tidak bisa ditangani sendiri, Bu. Harus bersama-sama dengan membangun kesadaran orang tua ya, bahwa anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ada pelatihan namanya pubertas. Mereka harus ada pelatihan, diberi pemahaman tentang apa sih seksualitas dan seks memang ada. Gimana kita mau ngajarin dengan benar kalau mereka terpapar sendiri? Jangan itu, Bu, ketika main apa aja kita suka lihat ya, Bu, iklan lewat. Iklannya itu udah nggak cocok banget buat anak-anak. Nah, jadi itu bagaimana kita buat nanti habis pelatihan anak-anak itu ditanyakan pertanyaan, mereka bebas bertanya, mengungkapkan apapun dan rahasia. Itu ada fasilitator nanti rahasia sampai keluar semua, sampai hal-hal tertentu, kata-kata itu kita gali. Mana anak yang sudah tahu dan sebagainya, itu dikelompokkan nantinya, Bu. Dari mereka harus mengisi isian apa yang sudah mereka tahu, itu rahasia dan memang tidak sama guru, harus sama orang luar karena mereka pasti takut. Habis itu kenapa ini saya anggap urgent. Ini takutnya udah mulai kecanduan nih pornografi. Tadi inget ya, seperti kita makan es krim kalau udah kecanduan itu. Kan pertama enak ya, biasa aja tuh es krim kacang hijau. Kalau sering udah biasa dia pengen rasa yang lain dong. Karena di otak kita ini ada semacam zat dopamin, serotonin dan sebagainya. Kalau udah kecanduan itu lepasnya udah agak sedikit gangguan emosi, jadi dia mengumbar keinginannya terus. Itu yang udah kecanduan. Nah, dengan pelatihan itu nanti undang orang tuanya. Dan wajib kalau mau anaknya dibantu wajib ikut. Nah, setelah itu ini penangannya baru ke anaknya ada yang konseling. Jadi kita udah tahu nggak asal-asalan tadi bener nggak ya itu, nanti orang tua tersinggung, siapa yang bilang? Ya, bisa terjadi perang saudara di sekolah. Jadi harus memang hati-hati, dan kalau memang sekarang sudah terjadi dipanggil mungkin pelan-pelan gini, guru itu harus menjadi tempat yang nyaman untuk mereka bicara. Begitu juga orang tua. Jadi dia kan bilang saya, mah bener nggak sih kalau itu tuh begini. Kita kan panik ya. Nah, menyikapi itu juga jangan sampai panik, kelihatan berarti itu tidak boleh dipertanyakan. Nanti dia cari yang lain. Kita tenang, tapi walaupun narik nafas dulu ya, Bu. Istighfar dulu. Apa? Samakan persepsinya dulu nih. Yang ditanya, kayak ada anak A1, mah, aku ini berasal dari mana sih? Kaget ibunya, belum. Dari mana? Ya dari perut mama. Oh gitu. Terus kalau papa? Apa perannya? Wah, ibunya makin udah pornografi nih. Cek and recheck dulu maksudnya. Begitu hanya maksud adek apa ya? Enggak, temanku bilang bapaknya ibunya itu dari Jawa, bapaknya dari Batak. Ibunya udah panik ya. Senyum girang, tapi kalau dari mana? Dari perut mama, ibunya udah jelasin kemana-mana. Adanya bingung ini cuma dari Jawa doang ya. Iya. Jadi tadi cek recheck. Saya juga pernah mendengar itu, cek and recheck. Ibu dengar sendiri atau dari orang lain? Itu yang perlu dipastikan. Terus tanya sama anaknya, emang yang adek tahu apa? Siapa deh yang bicara? Ini. Oh, mungkin. Nah, tadi lihat dari chat ayahnya ya? Iya. Ya, dari chat ayahnya. Astagfirullahaladzim ya, sampai anak membuka HP dan sebagainya. Ini perlu kewaspadaan semua. Ketika ibu bapak menyekolahkan untuk namanya Nurul Iman kan, acuannya iman kan. Berarti ada hal tertentu yang memang kita sepakat, begitu masuk sekolah kita sama-sama orang tua dan guru untuk sepakat untuk meningkatkan imannya. Jadi hal-hal tertentu mohon maaf memang udah terpapar, ayo kita sama-sama untuk kembali lagi. Tapi ini sudah terjadi, mungkin ada perlunya juga disampaikan dengan bahasa yang santun ya, dalam arti mohon maaf apa yang ibu tahu tentang anak ibu, apa yang mainkan di rumah. Juga ketika manggil ke sekolah jangan jadi ada apa nih itu dipanggil. Gitu. Sepertinya yang dipanggil itu anak bermasalah, enggak. Harus merasa nyaman bahwa ketika dipanggil kita sedang membutuhkan kerjasama,
Bukan cuma itu aja, belajarnya. Anak yang bagus juga ibu pertahankan ya, anak ibu udah bagus gini-gini kan nggak apa-apa juga. Gimana kalau kita nanti kerjasama, misalnya ya, membantu si A untuk dia juga bisa belajar bersama, kan bisa gitu ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan, saya maaf kalau saya kemana-mana, ini ada langkah bersama nih Bu. Kita kumpulkan anak, lalu kita dengarkan. Kalau memang perlu ada pelatihan, harus biasanya kelas 5, pubertas. Kasih Bu pelatihan pubertas, lalu insya Allah nanti itu ke jaring. Kita jadi nggak kemana-mana menanganinya. Ini anak 3 itu yang akan kita target untuk di terapi gitu ya. Tapi Jangan jadi sampai menular. intinya harus disampaikan juga kepada orang tua gitu ya Bun. Iya, harus disampaikan. Tapi jangan Ibu jadi langsung ke orang tuanya. Itu tadi jangan sampai belum tentu semua orang nerima. Biasanya deny untuk menutupi atau apa. Jangan. Jadi ada caranya tersendiri untuk kalau dari sekolah biasanya, Ibu mohon maaf, jangan langsung masuk ke sana. Ranahnya anak ibu ini punya potensi yang bagus. Dia pinter, rasa ingin tahunya tinggi, ini. Tapi ada beberapa hal nih yang perlu dibantu Bu. Di rumah ngapain aja? Apa yang dia lihat? Waktunya dipakai apa aja? Oh Bapak kemana Bu? Nanti kita kerjasama sama Bapak ya. Saya nggak bisa kalau tanpa bantuan Bapak. Dari sekian banyak bapak-bapak tuh tanya ya Pak Ustadz atau apa? Betul nggak sih? Kalau bapak-bapak agak sungkan kalau dipanggil ke sekolah, apalagi ketemu psikolog, aduh serem gitu ya. Tapi alhamdulillah kesininya banyak bapak-bapak. Tadinya ya Bu, saya juga ada waktu nih Bu, mau kerja cuman 15 menit ya saya ketemu Ibu mau ngobrol gitu. 2 jam tuh curhat. Bapak bukannya mau kantor enggak Bu, sebetulnya saya tuh begini-gini curcor deh gitu ya. Tapi sebetulnya intinya semua manusia tuh ingin dengar. Semua manusia itu butuh tempat bercerita. Walaupun even dia orang pendiam. Butuh untuk bener nggak yang saya lakukan. Jadi harus ada konseling orang tua memang. Karena anak itu awalnya dari orang tua ya Bu ya. Jadi Ibu mudah-mudahan menjawab ya langkah-langkah ini. Insya Allah. Terima kita akan kasih lakukan. Bunda. Cat panjang nih catnya. Ada pertanyaan lagi nih Bunda dari chatnya. Assalamualaikum. Bagaimana caranya membangun kepercayaan diri untuk anak pendiam? Dan bagaimana caranya supaya anak kita terbiasa terbuka dengan kita? Sedangkan anak kami ini lebih suka menyendiri bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hatinya. Bila ditanya ada apa, malah menangis. Kadang kami jadi emosi dalam menghadapi sikap dia tersebut. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua agar tidak terpancing emosi dalam menghadapinya? Oh iya ya, memang tidak mudah jadi orang tua ya. Betul. Tapi saya juga lagi belajar Bu. Katanya memang anak itu kan milik Allah ya. Pertama kita doa dulu ya. Betul. Kepada pemiliknya, ya Allah saya titipkan anak saya begini. Yang kedua yang kuncinya salat dan sabar. Memang tidak mudah terpancing, tapi kalau ingat ini perintah Allah untuk sabar, insya Allah dikasih jalan keluar. Yang kemudian ada beberapa kemungkinan dia tidak mau bicara. Tadi menangis, dia sedang ada masalah. Yang kedua, dia takut kalau dia bicara, reaksinya satu melukai orang tua, kedua mungkin tadi reaksi kita tidak sesuai dengan harapannya, ketiga anak malah menjadi takut dan menarik diri. Nah, intinya mungkin disalahkan gitu ya Bun ya. Anak merasa disalahkan, tapi sebetulnya kalau dia menangis berarti ada sesuatu memang. Kalau misalnya seperti itu, bisa minta bantuan yang kira-kira dia, karena nggak bisa langsung orang pendiam tuh langsung disuruh bicara nggak ya bisa. Harus ada jembatannya Bu. Betul. Misalkan siapa yang dia percaya. Kalau memang nggak ada juga, bicaranya dari hati ke hati. Kalau mama ngelihat adik sedih, sebetulnya mama jadi ikut sedih. Ada apa Dek? Mungkin dia nggak berani. Insya Allah mama bantu. Tenangin dulu, insya Allah mama bantu. Jadi dia yakin bahwa ibu bisa dipercaya untuk dibicara. Atau mungkin sebelumnya udah terlanjur emosional, jadi dia makin diam. Ibu boleh berkatakan, mungkin selama ini maaf ya, mama mungkin salah. Adek memang nggak nyaman ya kalau mama sedang apa. Dia nyaman dulu Bu bikin.
Ya. Sependiamnya anak kalau sama ibunya, iya aku takut mama marah. Bisa sampai dia keluar apa yang dia rasakan, itu penting. Kalau nggak bisa juga suruh gambar aja. Tulis, bisa Tulis, juga ya. gambar. Kalau anaknya suka gambar, pakai gambar. Kalau nggak, tulis. Ada tulis aja, mama hanya akan lihat dan dengarkan. Insya Allah dia tulis, nggak usah panjang-panjang. Marah, kesel, bingung, sepi, yang disebut itu aja. Oh, adik merasa sepi ya, karena apa gitu. Adik merasa, masukkan dulu perasaannya anak itu. Adik merasa gini, adik merasa gini. Ya, mama paham. Ayo dek, kita berdoa dulu sama Allah. Kita ambil wudhu ya dek, Allah yang bisa nolong. Yuk, kalau adik udah nyaman boleh bicara sama mama. Kadang-kadang anak perlu waktu juga Bu. Nanti dia mikir-mikir, iya ya gitu. Insight-nya nanti sampai ketemu. Jadi jangan juga maksa supaya dia bicara. Kita kan penasaran, kenapa nih si adik nih? Harus step by step, ya. Step. Dan memang semuanya intinya kembali ya Bu ya. Sabar. Sabar itu mudah dikatakan, Betul. tapi harus minum pil 2000 sabar. Ya Allah. Istighfar lagi gitu. Istighfar. Tapi ya insya Allah ada jalan keluarnya. Tapi kalau memang juga belum, ibu bisa minta bantuan seseorang untuk menjembataninya. Ya, siapa? Misalnya gurunya, atau nanti ketahuan malu, yang nggak ada siapa-siapa yang dia kenal. Atau misalnya, insya Allah, misalnya saya bisa bantu, dia kan, saya akan jaga rahasia dia karena saya nggak kenal sama bu guru, nggak akan, saya akan bicara berdua aja gitu. Mungkin itu siapa aja lah Bu, cari orang yang dia percaya untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Tapi sepertinya ini harus juga segera dibantu ya Bu. Kalau sampai dia berlinang air mata, itu ada perasaan tertekan. Ya, terima kasih. Bagaimana Bunda yang bertanya? Semoga sudah terjawab pertanyaannya dan sudah mulai terbuka apa yang bisa dilakukan. Iya. Ya Bunda ya. Intinya adalah sabar. Tadi harus 2.000 apa 200 Kalau ya? pulang tambah lagi 5.000. 5.000 pil, betul. Jadi dia sabar itu kayak apa? Tarik nafas. Jadi maksud adek, biarkan dia berkata, jangan kita ya Bu. Pokoknya sebanyak mungkin kita menjadi pendengar. Tapi ibu dari tadi oh ya terus misalkan gitu. Ganti katanya. Ulangi apa yang dia sampaikan dengan bahasa yang lain. Oh, adik merasa adik tuh nggak nyaman ya gitu. Ulangi lagi. Iya. Ya. Berarti juga butuh waktu ya Bun ya. Jadi ada waktu khusus. Bukan ibunya udah mau berangkat tapi menyelesaikan ini nggak mungkin ya. Kalau malah Bu, kalau lagi sibuk atau apa, pastikan emosi kita justru jangan deketin anak karena ibu terpancing. Pastikan ibu misalkan tunda dulu aja sabarnya itu, ajak sholat dulu bareng deh. Waktu yang terbaik untuk mengajak anak bicara itu ketika sudah sholat bersama-sama, ngobrol-ngobrol, harus ada waktu. Tapi mungkin pulangnya jam berapa, waktu subuh. Tapi anaknya masih ngantuk. Deh nanti kita tidur lagi ya. Tapi mama kangen nih sama adek. Sholat yuk. Nanti habis itu kita ngobrol ya. Dia diem aja nggak, tapi insya Allah ngikutin. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Bunda. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau gitu saya bertanya boleh ya satu pertanyaan lagi. Bagaimana kalau kita tahu ada seorang anak yang mulai melakukan hal-hal yang membahayakan gitu, misalnya kalau anak usia kelas 6 gitu kan sudah mulai hampir SMP ya Bun, mungkin sudah mulai kenal dengan rokok. Nah, seperti itu kan sudah membahayakan Bun. Nah, apa yang harus guru lakukan gitu? Misalnya sudah pernah melihat atau mendengar cerita dari temannya. Boleh dipanggil dengan gini Bu, anak itu percaya bahwa guru tuh matanya 100. Padahal saya nggak lihat, kita nggak lihat, tapi kita bisa pancing dengan mohon maaf ya, mungkin bohong tapi kenyataan kan. Mohon maaf, sepertinya kamu selama ini yang saya kenal anak baik, kamu anak pintar. Tapi ada satu yang saya juga kaget. Tapi saya nggak mau dengar dari orang lain. Saya nggak mau karena pengaduan orang lain. Tapi saya ibu guru tuh kan harus peka ya nak gitu. Jadi saya merasa ada sesuatu yang tidak tepat yang kamu lakukan. Dan saya ingin membantu. Boleh cerita nggak? Misalkan dia nggak ada atau oh gini. Saya nggak mau mengatakan dari saya tadi. Tapi saya percaya kamu jujur.
tolong katakan apa yang bisa saya bantu untuk perilaku yang menurut saya itu tidak boleh dilakukan seorang anak kelas 6. Jadi lembut aja dan dia akan mengatakan, masih juga nggak mau ini. Baik, apakah ini penglihatan saya, tapi mudah-mudahan ini tidak benar, tapi kalau kamu jujur itu lebih baik. Apakah kamu pernah merokok? Pasti jujur, Bu. Kok ibu tahu? Udah kena tuh. Kok ibu tahu? Nah, karena ibu mengajar kamu kan udah kemang. Jadi begitu ada perubahan, ibu tahu dan merasa, saya ingin membantu kamu. Betul kamu merokok? Kenapa kamu merokok? Dia akan mengatakan, ya Bu, soalnya diajak teman. Aku tuh bosan pengen tahu. Gitu. Nyoba-nyoba gitu ya. Oh, udah berapa kali ngerokoknya? Kalau nyoba kan nggak banyak. Ya. Kalau dia udah mengatakan gini, buat dia nyaman untuk bicara banyak. Oh, udah sekian kali. Nah, kalau menurut kamu rokok itu nggak boleh, kenapa? Allah melarang rokok, kenapa? Kan nggak mungkin dizolimi, karena bahaya. Loh, kalau mau melakukan sesuatu yang bahaya, berarti kamu nggak sayang dong sama diri kamu. Jadi sampai ada poin apa yang harus kamu lakukan. Saya harus berhenti ya, Bu. Iya, saya akan bantu kamu supaya kamu berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Diingatkan. Kedua, aduh Bu, kalau saya udah main sama teman-teman tuh saya nggak bisa. Kalau gitu, itu bukan teman kamu yang baik. Ya kalau misalnya itu mendingan di sekolah aja, Bu. Mohon maaf ya, mau sore main bola, main apa? Karena banyak anak-anak kurang ruang bermain. Jadi akhirnya yang enggak, mending main di sekolah aja. Atau apa ya, main bola di sini atau apa yang kasih mainan-mainan tradisional atau apa, terus ada kegiatan. Jadi mudah-mudahan nanti ada satu kegiatan yang bisa dilakukan bersama di sekolah, Bu. Karena anak nggak bisa dilarang, yang harus dialihkan, dialihkan, nggak bisa dilarang, dialihkan. Jadi ada kegiatan lain gitu ya. Satu, yang pertama langkahnya adalah buat anak jujur mengatakan apa yang terjadi dengan dirinya. Itu namanya resolusi konflik. Nanti memang kita ada stepnya belajar untuk itu ya, Bu ya. Untuk orang tua dan untuk guru-guru juga. Gimana membuat anak nyaman untuk bicara. Baik. Itu aja kali ya, Bu. Cukup menjawab? Mudah-mudahan menjawab. Insyaallah. Iya. Ya. Ya. Baik, saya boleh menyampaikan sesuatu kalau Ya, saya persilakan dulu. ya. Ya baik Ayah Bunda, alhamdulillah telah kita lewati beberapa agenda kita hari ini. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, jangan lupa ya Ayah Bunda mengisi absensi di kolom chat ya, supaya bisa kita melihat berapa yang sudah mengikuti webinar ini. Tujuannya sekolah ingin ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua dan ada kesamaan cara untuk mendidik anak-anak kita. Maka kita perlu juga membangun komitmen ya orang tua ya Bunda ya, komitmen antara sekolah dengan orang tua, supaya tidak ada kesalahpahaman tadi ya. Kalau anak dipanggil, oh berarti anak saya bermasalah, anak saya anak yang nakal gitu istilahnya ya mungkin ya. Nah baik, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan juga menjadikan kita lebih termotivasi untuk semangat mendampingi anak-anak kita ya Bunda ya. Betapa susahnya, saya sendiri sebagai guru juga udah merasa ya Allah, ini udah tantangan zaman itu udah semakin berat gitu ya Bun ya. Nah saya ingin mendapatkan sedikit closing statement dari Bunda Kania. Bunda Nia, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Poin pentingnya apa yang akan kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Dan yang prioritas adalah amanah itu adalah anak-anak kita. Jangan sampai kehilangan momen-momen penting ini.
Ini adalah aset masa depan untuk kita semua. Jangan sampai nanti ketika kita sudah tidak berdaya usia tua, baru nanamnya sesuatu yang tidak menyemangati atau membuat kita makin kesulitan. Tapi mulai dari sekarang mari bersama-sama untuk memprioritaskan pendidikan anak kita di atas yang lainnya. Dan itu mudah-mudahan menjadi betul-betul amal soleh jariah yang akan membawa kebaikan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena ini adalah tujuan hidup kita. Mari Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan, pasti itu dari saya, dan kebaikan itu pasti dari Allah. Mari bersama-sama kita menjadikan anak-anak kita prioritas utama untuk mendidik dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Bunda Nia atas segala ilmu yang luar biasa yang telah kita dapatkan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya Bunda ya. Baiklah Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru sekalian, kita berada di akhir acara. Kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bu Retno sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan ayah bunda yang hebat. Izinkan saya menyampaikan pantun ya Bun ya. Ya, pantunnya adalah jernih air dalam telaga, sejuk air banyak ikannya. Sopan santun harus dijaga, itulah tanda akhlak yang mulia. Satu lagi ya Bun. Lidah berfungsi untuk mengecap, organ terpenting pastilah saraf. Kalau ada salah berucap, tangan menutup meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.